Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dan juga sehat ya. Selamat bertemu dengan saya, Ibu Indi Zulfasari. Pada pertemuan kali ini, kira-kira kita mau membahas apa ya? Jadi di sini kita akan membahas materi tentang kelas 11 semester ganjil, yaitu pada KD 3.7 dan juga 4.7. Apa aja sih yang dipelajari pada KD tersebut? Jadi pada KD 3.7 kita akan mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan. Dan pada KD 4.7 kita akan menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Tetap simak video setelah ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian cerita rakyat. Mungkin pada saat kecil kalian sudah pernah mendengar maupun membaca tentang cerita rakyat. Lalu kira-kira apa sih pengertian dari cerita rakyat? Jadi, cerita rakyat adalah cerita pada zaman dahulu yang berasal dari masyarakat di suatu daerah tertentu. Kemudian, cerita tersebut berkembang secara luas karena disampaikan secara turun-temurun dan juga hingga akhirnya mereka dikenal oleh banyak orang. Nah, itu dia pengertian dari cerita rakyat. Nah, selain kita memahami tentang pengertian cerita rakyat, kita juga harus tahu tentang ciri-ciri apa saja yang ada pada cerita rakyat. Jadi, ciri-ciri cerita rakyat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bersifat tradisional. Maksudnya, cerita rakyat berasal dari masyarakat tertentu dan disampaikan secara turun-temurun. Kemudian, yang kedua, bersifat anonim. Jadi, cerita rakyat ini tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang ketiga, cerita rakyat memiliki nilai-nilai luhur. Jadi, pada setiap cerita rakyat pasti memiliki nilai-nilai luhur ataupun amanat yang dapat kita ambil sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, cerita rakyat memiliki banyak versi dan juga variasi. Karena cerita rakyat disampaikan hanya secara lisan dan juga turun-temurun. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga ciri-ciri dari cerita rakyat, selanjutnya kita akan lanjut pada materi struktur cerita rakyat. Nah, struktur cerita rakyat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi, kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Pada bagian orientasi, berisi pembukaan atau pengenalan tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian, pada bagian komplikasi, berisi terjadinya konflik atau terjadinya permasalahan yang ada di dalam cerita. Kemudian, yang terakhir yaitu resolusi. Pada bagian resolusi ini, berisi tentang penyelesaian masalah yang ada di dalam cerita dan juga berisi bagaimana akhir dari cerita rakyat. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis dari cerita rakyat. Jadi pada cerita rakyat itu banyak banget loh jenis-jenisnya. Kita pelajari satu persatu yuk. Yang pertama ada fabel. Fabel merupakan cerita rakyat tentang binatang yang berperan sebagai tokoh utamanya. Lalu, apa saja ya yang termasuk dalam fabel? Nah, contohnya pada cerita rakyat yang berjudul Kancil dan juga Buaya, Hikayat Kaila, dan juga Si Kancil yang Cerdik. Lalu yang kedua ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat, nama tempat, peristiwa, atau keberadaan suatu daerah. Contoh dari legenda ini
seperti cerita Tangkuban Perahu, terbentuknya Danau Toba, dan juga cerita Rawapening. Lalu, yang ketiga ada mite atau mitos. Nah, mite atau mitos ini merupakan cerita yang memiliki unsur mistis atau misterius. Biasanya, tokoh-tokoh di dalamnya memiliki kekuatan gaib yang hebat, sehingga termasuk di luar nalar manusia. Contohnya apa ya? Contoh dari mite atau mitos ini ada cerita yang berjudul Nyi Roro Kidul atau Joko Tarub. Lalu yang keempat ada sage. Sage merupakan cerita rakyat yang mengandung unsur sejarah dan bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya seperti cerita yang berjudul Ciung Wahana dan juga Hikayat Hang Tuah. Yang kelima ada epos. Epos merupakan cerita rakyat yang mengandung unsur kepahlawanan. Contohnya seperti cerita Ramayana dan juga cerita Mahabharata. Selanjutnya, yang terakhir ada dongeng. Nah, dongeng ini merupakan cerita rakyat yang kejadian di dalamnya tidak benar-benar terjadi, karena hanya berfungsi untuk menghibur pembacanya saja. Contohnya, seperti dongeng bawang merah dan bawang putih, dongeng timun mas, dan juga dongeng putri salju bersama 7 kurcaci. Gimana nih sampai sini? Masih pada semangat nggak kira-kira? Kalian harus tetap semangat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi unsur intrinsik pada cerita rakyat. Yang pertama ada tema. Apa ya tema itu? Tema adalah ide utama cerita atau pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang untuk mengembangkan cerita. Lalu, yang kedua ada penokohan. Nah, penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh, jadi menjelaskan bagaimana sifat atau watak tokoh yang ada di dalam cerita. Pada penokohan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Pada tokoh protagonis, tokoh umumnya memiliki sifat yang baik, empati, dan juga memiliki rasa simpati yang tinggi. Kemudian, sedangkan pada tokoh antagonis, ini adalah tokoh yang berkebalikan dengan tokoh protagonis. Jadi, tokoh ini memiliki sifat yang jahat atau tidak baik. Kemudian, yang selanjutnya ada alur. Alur merupakan runtutan kejadian pada sebuah cerita rakyat. Biasanya pada cerita rakyat, alur terdapat 5 rangkaian peristiwa, yaitu saat pengenalan atau pembukaan, yang kedua saat pengembangan, lalu selanjutnya saat pertentangan atau terjadinya konflik, kemudian saat penyelesaian konflik, dan yang terakhir adalah akhir cerita. Pada alur, umumnya dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan juga yang ketiga ada alur maju dan juga mundur atau campuran. Alur maju adalah alur yang menceritakan peristiwa secara urut dari waktu ke waktu, sedangkan alur mundur adalah alur cerita yang menceritakan peristiwa dari masa kini menuju masa yang lampau. Lalu yang ketiga ada alur campuran. Nah, alur campuran ini merupakan gabungan dari alur maju dan juga alur mundur. Selanjutnya ada latar. Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat itu berlangsung. Latar lokasi atau tempat. Latar lokasi atau tempat
adalah informasi pada cerita yang menjelaskan tempat cerita itu berlangsung. Contohnya latar lokasi seperti di kerajaan, di desa, di hutan, di pantai, atau di kayangan. Dan masih banyak lagi latar-latar tempat lainnya. Kemudian latar waktu. Nah, latar waktu ini merupakan rangkaian peristiwa terjadinya di dalam dongeng atau cerita rakyat tersebut. Contohnya, pada pagi hari, tahun lalu, pada hari ini, malam hari, tahun sekian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar suasana ini adalah informasi yang menyebutkan suasana pada kejadian dalam cerita rakyat saat berlangsung. Contoh dari latar suasana seperti kehidupan masyarakat yang sejahtera atau kehidupan masyarakat saat takut karena adanya pembantaian dari raja, hutan menjadi ramai setelah berbesar hidup di sana, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita atau dengan kata lain, dari sudut mana penulis memandang cerita tersebut. Sudut pandang memiliki peranan yang sangat penting di dalam cerita rakyat. Sudut pandang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ini penulis berperan sebagai orang pertama yang bisa menjadi tokoh utama maupun tokoh tambahan pada cerita. Lalu, sudut pandang orang ketiga yaitu penulis berada di luar cerita serta tidak terlibat secara langsung. Biasanya nih, penulis menjelaskan para tokoh di dalam cerita dengan menyebutkan nama tokoh atau kata ganti orang ketiga seperti dia atau mereka. Yang terakhir dari unsur intrinsik ada amanat. Amanat merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Nah, itu tadi ya, kira-kira unsur intrinsik yang ada di dalam cerita rakyat. Yang pertama ada tema, kedua ada penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Pada materi terakhir ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Pada dasarnya, cerita rakyat mengandung nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada anak-anak dan juga generasi muda. Nah, pada berikut ini, Ibu akan menjelaskan mengenai nilai-nilai apa saja yang ada di dalam cerita rakyat. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan suatu ajaran berupa petunjuk yang sengaja diberikan oleh pengarang tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Dalam cerita rakyat, moral atau hikmah yang diperoleh pembaca umumnya selalu perilaku-perilaku yang baik dan juga terpuji. Namun, jika dalam sebuah cerita rakyat ditampilkan sikap dan juga tingkah laku yang kurang baik, tidak berarti pengarang menyarankan kepada pembaca untuk menirunya, tetapi kita harus menghindarinya. Lalu, yang kedua yaitu nilai adat atau tradisi. Nilai adat atau tradisi ini disebut juga dengan nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat setempat. Nilai ini umumnya berhubungan dengan budaya Melayu. Selanjutnya yang ketiga ada nilai agama. Nah, nilai agama ini adalah nilai
yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai agama biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, dan surga juga neraka. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai sejarah. Pada cerita rakyat setidaknya dapat dirunut kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Kita dapat mengetahui apa yang pernah dialami atau dilakukan seorang tokoh pada masa lalu. Kita juga dapat mengetahui apa saja yang ditinggalkan oleh seorang tokoh pada masa lalu. Nah, peninggalan sejarah dan juga perjalanan hidup tokoh juga kita bisa ketahui dengan membaca cerita rakyat. Jadi, hikmahnya di nilai-nilai sejarah ini kita akan bisa mengetahui apa saja peninggalan-peninggalan sejarah dan juga tokoh-tokoh siapa saja yang berjasa di masa lampau. Itu tadi materi kita tentang nilai-nilai pada cerita rakyat. Nah, itu tadi teman-teman, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang cerita rakyat. Kira-kira masih ada yang bingung nggak nih tentang cerita rakyat? Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu, pilihlah salah satu judul cerita rakyat, kemudian analisislah unsur intrinsiknya. Pada pertemuan selanjutnya akan dipresentasikan. Pada saat dipresentasikan, jangan lupa ceritakan kembali apa saja konflik yang terjadi di dalam cerita rakyat yang telah kalian pilih. Begitu materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga antusias kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.